Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa dalam program The Voice of Truth, Suara Kebenaran. Melalui program ini saya berharap saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Saudara, harus diingat bahwa Taurat dalam hal ini 10 perintah Allah diberikan oleh Tuhan sendiri ketika Musa naik ke Bukit Sinai. Allah menulis dengan jarinya, dengan tangannya. Wah, ini luar biasa. Hal ini memberi pesan dan kesan yang kuat bahwa hukum yang ditulisnya tersebut sangat penting. Sangat penting. Biasanya kalau Tuhan memberikan perintah, Dia memberikan perintah kepada nabi-nabinya, dan nabi-nabinya menyampaikan kepada umat. Ini Allah sendiri yang menulis. Kalau saudara percaya Taurat, kalau saudara percaya Nabi Musa, saudara percaya bahwa yang ditulis dalam Alkitab benar. Allah sendiri mengukir dengan jarinya. 10 perintah Allah, Dia ukir. Dia ukir dari 2 loh batu. Dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, lalu Musa mulai merumuskan hukum. Tentu dalam pimpinan Tuhan. Hukum itu diberikan kepada bangsa Israel, tentu secara historis, dalam konteks hidup orang Yahudi itu sendiri, hukum diberikan supaya mereka tertib. Sudah tahu? Bangsa Israel itu di Mesir 430 tahun. 430 tahun. Coba, lama. 430 tahun menjadi budak. Waduh, saudara. Itu bangsa yang tidak intelek, tidak educated, tidak berpendidikan, kurang beradab, dan pasti tidak punya kesantunan yang baik. Tuhan memberikan hukum supaya saudaraku sekalian, bangsa itu memiliki kesantunan hidup. Bangsa itu punya ketertiban hidup. Sebab Allah merancang suatu hari nanti mereka akan membangun satu negara yang sistem pemerintahannya teokrasi. Theos Tuhan, krasi, kratos pemerintahan, pemerintahan Allah. Dan nabi, hakim-hakim, raja, itu hanya mandataris, hanya melakukan apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan. Ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Israel pada waktu itu. Nah, saudaraku sekalian, bangsa budak yang kurang santun ini menjadi umat yang memiliki kesantunan, menjadi bangsa yang bermartabat oleh hukum yang diberikan kepada mereka. Itulah sebabnya, saudara sekalian, hukum atau peraturan diberikan supaya bangsa itu menjadi bangsa yang terhormat, yang suatu hari mereka akan bisa membangun satu negara dengan sistem pemerintahan yang bersumber pada Allah, dengan syariat-syariat dan peraturan-peraturan yang bersumber pada Allah sendiri. Saudaraku sekalian, ini satu hal yang indah. Jadi di kehidupan bangsa Israel itu, saudara, antara hidup keberagamaan itu menyatu dengan hidup bermasyarakat. Melanggar hukum masyarakat berarti melanggar hukum Tuhan. Ya, beda dengan negara hukum seperti Indonesia ini, ya saudara. Tentu berbeda, ya. Tentu berbeda. Nah, tentu juga kita sebagai orang yang dewasa tidak memaksakan keinginan atau kehendak kita kepada bangsa yang majemuk ini, saudara. Tentu tidak bisa. Kita tidak bisa berkata, ini Allahnya orang Kristen paling benar.
Hukumnya paling benar. Ayo turuti. Kalau tidak, kafir kalian semua. Ya, tidak boleh begitu, saudaraku. Orang Kristen tidak boleh begitu. Orang percaya diajar untuk memiliki kedewasaan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Walaupun kita memiliki hukum Tuhan yang harus kita kenakan dalam hidup kita, kita tidak boleh memaksakan orang lain juga melakukan hal hukum yang sama seperti yang kita miliki. Nah, saudaraku sekalian yang kasih, hukum tidak hanya untuk bangsa Israel. Ya, hukum Taurat yang bersumber pada 10 perintah Allah itu sebenarnya untuk semua suku bangsa di dunia. Sungguh, untuk semua suku bangsa di dunia. Sungguh, bukan untuk orang Israel. Orang Israel menjadi umat pilihan Allah yang menerima warisan pengenalan akan Allah, warisan pengenalan akan Tuhan, warisan hukum. Dan ini menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa di dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa-bangsa dimanapun di dunia ini pasti memiliki hukum yang mirip dengan hukum Israel ini. Tidak boleh membunuh, ya, tidak boleh berzina. Kalau engkau sudah punya istri, kamu jangan mengingini perempuan lain, ya. Sebab standarnya kan monogami, saudara, ya. Dan orang percaya harus begitu, ya. Tuhan menghendaki supaya kamu tidak boleh membunuh apapun alasannya, ya. Tidak boleh mencuri dan lain sebagainya. Oke. Dan memang Tuhan menuliskan Tauratnya di hati semua orang di dunia. Dan ketika di-compare dengan 10 perintah Allah, kok cocok ya? Nah, membuktikan bahwa Allah yang menciptakan manusia, yang menulis Tauratnya di hati manusia ini, Allah yang memberikan 10 perintahnya di Gunung Sinai. Itu verifikasi dan nggak bisa dibantah. Jadi 10 perintah Allah di kalok itu hukum semua bangsa di dunia. Ya, luar biasa, ya saudaraku. Mengapa begitu pentingnya Taurat atau hukum? Ini penting dalam hidup manusia. Sebab sesuai dengan Injil, bahwa setiap orang akan diyakini menurut perbuatannya. Alkitab mengatakan, setiap orang akan diyakini menurut perbuatannya. Matius 16:27, Roma 2 ayat 6, Roma 2 ayat 6 dan 12, 2 Korintus 9 ayat 10, 9 dan 10, dan lain sebagainya. Wahyu khususnya, pasal 20 ayat 12, 13, Wahyu 22 ayat 12, Wahyu 2 ayat 23, ya banyak. Berulang-ulang Alkitab mencatat bahwa semua orang akan diyakini menurut perbuatan. Tidak pernah ditulis menurut iman. Tetapi banyak sikap orang Kristen seakan-akan mengesankan bahwa imanlah yang menentukan atau menjadi landasan penghakiman. Ini ngawur. Tidak ada itu pernyataan begitu di Alkitab. Tidak ada. Orang diyakini menurut perbuatan. Nah, Paulus sendiri berkata apa coba? Di 2 Korintus pasal 5 ayat 9. Aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, untuk berkenan. Loh, Paulus orang yang sama di bagian lain menulis, jangan kamu membanggakan diri. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Apa enggak kontradiksi dengan pernyataan yang satu ini? Satu sisi Paulus berkata, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Sisi yang lain, aku berusaha untuk berkenan. Tentu, saudaraku sekalian, tidak bertentangan. Ya,
Diselamatkan bukan karena perbuatan baik, artinya bukan karena manusia berbuat baik bisa masuk surga, tapi Tuhan Yesus yang memikul semua dosa dunia. Itu maksudnya. Tuhan Yesus memikul semua dosa dunia. Tuhan yang pikul semua dosa dunia. Perbuatan baik tidak ada artinya kalau Tuhan nggak mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus semua dosa manusia, lalu Tuhan Yesus punya hak untuk menghakimi. Menghakimi orang berdasarkan apa? Hukum. Hukum yang intinya hukum itu adalah apa? Kasih. Makanya Tuhan berkata kepada sekelompok orang, ketika aku lapar kau berikan aku makan, ketika aku haus kau berikan minum, ketika aku bertelanjang kau berikan aku pakaian. Orang-orang ini boleh masuk kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya begini loh, masuk dunia akan datang. Ini orang-orang ini kan nggak disebut orang Kristen atau bukan. Banyak orang tidak mendengar Injil kok, atau mendengar Injil salah. Jangan berkata, wah denger nggak terima Yesus binasa dia. Kok begitu? Dari mana taunya? Ada Pak Firman Tuhan mengatakan yang percaya selamat, yang tidak percaya binasa. Ya kalau dia tahu dia percaya, atau dia menolak terang-terangan atau secara frontal. Nah kalau nggak tahu, apa bisa dikatakan nggak percaya? Karena nggak tahu, saudaraku. Misalnya begini, anak-anak yang beli pensil boleh dapat hadiah. Yang nggak beli pensil nggak dapat hadiah. Nah, lalu ada sekelompok anak-anak bilang, Bu, kita nggak tahu ibu suruh beli pensil atau enggak. Hah? Ya pokoknya kamu nggak beli pensil nggak boleh aja. Nah dia nggak tahu, atau dia tahu tapi di tempat lain nggak bisa beli pensil, nggak ada tempat untuk bisa mendapatkan pensil. Ya saudara, orang anak-anak juga tahu itu saudara sekalian, orang bodoh pun juga ngerti. Ia nggak bisa dikatakan salah kalau tidak membeli pensil karena tidak tahu atau tidak ada toko yang menjual pensil itu, ya kan? Yang percaya selamat, yang tidak percaya binasa. Tidak percaya karena tidak tahu juga binasa. Ayub bukan orang Kristen, Ayub bukan orang Yahudi. Coba saudara pikirkan, kira-kira Ayub itu masuk surga enggak? Imam Yitro yang memberikan korban persembahan, wah bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi perkataannya dituruti oleh Musa. Kira-kira model Imam Yitro itu masuk surga atau masuk neraka? Imam Yitro itu mertua Musa. Coba pikir. Banyak orang baik di dunia ini yang tidak pernah mendengar Injil atau mendengar Injil yang salah. Dihakimi menurut perbuatan. Tapi kalau kita apa? Juga orang Kristen pun juga dihakimi menurut perbuatan. Bedanya. Kalau orang yang tidak pernah mendengar Injil atau mendengar Injil yang salah, dihakimi menurut perbuatan sesuai dengan hukum yang dia pahami. Tapi kalau orang percaya, dihakimi menurut perbuatan berdasarkan kesucian Allah. Tuhan melihat apa kamu memiliki karakter seperti diriku. Punya hati yang sukan rela melakukan kehendak Bapakku. Bukan dinilai dari hukum umum. Ya, nggak membunuh, nggak berzina, nggak mencuri. Oh, bukan itu standarnya. Nah, Taurat selain diberikan untuk menertibkan, juga untuk bukti suatu kesalahan telah dilakukan. Itu dalam Roma 4 ayat 15, di mana tidak ada Taurat, maka tidak ada pelanggaran. Jika tidak ada Taurat, maka berarti tidak ada pelanggaran. Artinya, suatu perbuatan yang salah tidak terbukti dinyatakan sebagai suatu pelanggaran atau kesalahan. Kalau tidak ada buktinya. Tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Jika tidak ada Taurat, maka berarti tidak ada pelanggaran. Artinya, suatu perbuatan yang salah tidak terbukti dinyatakan sebagai suatu pelanggaran atau kesalahan karena nggak terbukti. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap,
Tetapi Taurat tidak akan ditiadakan, sebab Taurat menjadi ukuran dalam penghakiman. Jadi langit bumi akan lenyap, tapi Taurat tidak lenyap. Artinya apa? Artinya Taurat itu tetap eksis, sebab itu menjadi dasar apakah seorang layak masuk dunia akan datang atau tidak. Nah, kalau orang percaya tentu lebih dari sekedar melakukan Taurat, melakukan kehendak Allah. Tetapi kalau Taurat saja telah dilanggarnya, udah selesai saudara, kubur di situ. Jangan berpikir, wah biar kita tidak melakukan hukum asal kita percaya Tuhan Yesus selamat. Percaya itu apa? Percaya itu artinya menyerahkan diri kepada. Kalau Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku, artinya lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Misalnya Anda ketemu orang di jalan. Orang berkata begini, nama saya Bambang, saya orang baik. You percaya nggak? Nah, kita kan nggak bisa bilang percaya dong, baru kenal. Kita bisa menjawab, nanti dulu Pak Bambang, saya belum kenal Anda. Bagaimana saya bisa percaya? Atau, oke Pak Bambang, saya percaya, lalu mau apa? Ya percaya saja saya orang baik. Oh gitu? Oh gitu? Ya, percaya saja saya orang baik. Nah, kalau begitu nggak usah ngomong lah Pak. Nggak usah ngomong percayalah padaku saya orang baik. Tuhan Yesus menebus kita dari dosa itu artinya bukan hanya dosa-dosa masa lalu kita diangkut. Tetapi potensi berbuat dosa di waktu mendatang tidak boleh ada. Artinya kita jadi orang baik. Kita melakukan hukum lalu melakukan kehendak Bapa. Jika tidak demikian, buat apa keselamatan? Ini yang saudara sekalian harus tahu. Jadi semua orang dihakimi menurut hukum. Taurat harus tetap ada, karena itu dasarnya. Dasarnya, KUHP-nya. Kamu salah, buktinya ini. Nah kalau orang percaya, tetap buktinya ini. Plus, sempurna seperti Bapa. Tuhan Yesus berkata, percaya padaku artinya apa? Lakukan apa yang aku perintahkan. Apa yang diperintahkan? Ikuti jejakku, hidup seperti aku hidup. Jelas. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen lalu berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, lalu Anda boleh hidup sembarangan. Wah, binasa saudara. Kalau kita mengatakan pezina, pembunuh, apa itu? Orang melakukan okultisme dan lain sebagainya. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di Galatia pasal 5. Orang yang hidup menuruti daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. You orang percaya, you orang Kristen, tapi hidup menuruti daging. You nggak selamat. Nggak dikenal oleh Allah. Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Artinya aku tidak menikmati kamu. Aku tidak ginosko kepadamu. Ginosko artinya knowing by experiencing. Tahu dari mengalami. Artinya menikmati. Aku tidak kenal kamu artinya aku tidak menikmati kamu. Saya dari kecil Kristen, saudara. Dan saya sudah biasa mendengar orang berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Keluarga saya Kristen, lingkungan saya Kristen. Pergaulan saya juga banyak di tengah orang-orang Kristen. Waktu itu ya saya belum bertobat, ya nggak ngerti. Walaupun saya Kristen. Tapi setelah saya bertobat, saya mengenal kebenaran, saya ingat. Saya kilas balik, saya ingat-ingat. Kok begitu ya jadi Kristen ya? Yang pertama saya keluarga saya sendiri dulu. Baru tetangga kanan kiri saya juga Kristen. Tetangga saya orang Kristen tapi meracuni, saya masih ingat. Tetangga saya orang Kristen, bapaknya seorang aktivis gereja, dia bisa meracuni kolam ikan orang dengan minyak tanah. Oh, saya tahu persis. Model begitu Kristen. Lalu masuk surga. Ada lagi orang Kristen lain. Waduh, pelitnya, jahatnya kalau sama pegawai-pegawai. Waduh, ada orang Kristen yang pegawainya salah, disetrika. Waktu itu hak asasi belum ditegakkan seperti hari ini. Rasanya kasih uang habis perkara.
Ya sekarang ada unsur begitu, masih ada, tapi jangan coba-coba. Kalau sampai di blow up di internet, jejaring sosial, habis saudara. Kristen macam begitu kok. Terhadap pembantu rumah tangga sewenang-wenang, cuma ditaruh di tidur pakai tikar di dapur, kasih makan seperti makan kucing. Begitu kok selamat. Tidak menghargai manusia, tidak memanusiakan manusia. Dia bukan manusia. Kalau Anda pejabat negara, Anda orang Kristen, namanya jelas Kristen, terlibat dalam skandal penyalahgunaan wewenang, jabatan, korupsi. Lalu saudara masuk surga, ya kagak atuh, jauh. Tapi kan saya orang percaya itu apa dulu? Percaya ikut jejak Tuhan Yesus, you gak ikut jejak Tuhan Yesus, you ikut jejak kuasa kegelapan, you ikut jejak setan, jejak manusia yang jahat. Anda gak akan masuk surga. Makanya kalau Paulus berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luar untuk berkenan. Lah Paulus saya takut saudara, kalau aku tidak berkenan aku bisa binasa ini. Paulus yang sama loh, yang mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saya ulang-ulang loh saudara penjelasan ini. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib, dosa tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Hanya lewat korban Tuhan Yesus. Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, harus ikut jejaknya. Kalau tidak ikut jejaknya berarti tidak percaya. Nah tadi, kalau ada orang Kristen yang jahat seperti yang tadi saya singgung itu, kalau mau berubah ya bisa selamat. Tapi kalau nggak mau berubah, ya jadi anak setan bukan anak Tuhan. Anak Tuhan kan bukan hanya sebuah status atau pengakuan, tapi keberadaan. Kalau seorang sungguh-sungguh jadi anak Tuhan, keberadaannya anak Tuhan, kelakuannya anak Tuhan, sikapnya anak Tuhan, gaya hidupnya anak Tuhan, cara berpikirnya anak Tuhan. Dan orang-orang seperti ini pasti mendatangkan kesejukan dan keteduhan. Ini pentingnya hukum. Jadi tidak boleh dianggap sepele, seakan-akan dengan keselamatan bukan karena perbuatan baik, only by grace, sola gracia, lalu orang boleh berbuat suka-suka sendiri. Mana bisa, saudara? Mana boleh, saudara? Tidak bisa. Dan inilah yang saya harap semua kita sungguh-sungguh mau berubah. Ya, saudaraku. Nantikan kami di program yang sama di lain kesempatan. Karena kami akan hadir menjadi berkat. Menyampaikan firman Tuhan yang murni. Yang sungguh-sungguh akan merubah cara berpikir saudara-saudara sekalian. Kalau saudara-saudara sekalian rindu lebih banyak mengenal kebenaran firman Tuhan, hubungi kami. Kami akan melayani saudara dengan buku, dengan majalah, renungan harian, dan CD khotbah yang akan memperkaya pengertian saudara terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang akan mengubah hidup saudara-saudara sekalian menjadi Kristen yang sejati. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Sola Gracia.